Demam pada anak merupakan salah satu penyebab kunjungan pasien ke rumah sakit. Orang tua khawatir ketika mendapati anaknya demam, terutama bila demam tinggi. Khawatir bila anaknya sakit berat. Keadaan ini membuat orang tuanya berinisiatif untuk segera memeriksa darah ke laboratorium. Ayo kita tanya ahlinya, tonton video ini sampai tuntas, jangan skip agar didapat informasi yang lengkap. Demam merupakan reaksi tubuh terhadap adanya mikroorganisme. Demam merupakan penyebab 15% dari kunjungan pasien anak ke poliklinik dan 10% ke unit gawat darurat. Sebagian besar penyebab demam pada anak adalah virus yang dapat sembuh sendiri, dan sebagian kecil disebabkan oleh bakteri. Orang tua begitu khawatir, terutama bila menghadapi anaknya demam tinggi, ditaruhkan anaknya sakit berat dan perlu secepatnya dideteksi agar tahu penyakitnya. Ada beberapa penyakit yang sering menjadi penyebab orang tua menjadi khawatir. Di antaranya adalah demam berdarah dan demam tifoid atau tipus. Orang tua seringkali tidak sabar dan tidak mau menunggu lama dan buru-buru memeriksa darah tanpa membawa anaknya ke dokter terlebih dahulu. Adapun alasan orang tua memeriksa darah anaknya di antaranya adalah supaya lebih cepat ketahuan penyakitnya dan langsung diobati penyakitnya, dan penyakitnya tidak bertambah parah. Dokter juga akan meminta periksa darah dan besok harinya datang lagi dengan membawa hasil laboratorium. Jadi ini dapat mempersingkat waktu bila anaknya diperiksa darah lebih dahulu, atau dokter anaknya banyak pasien sehingga orang tua tidak mau menunggu lama. Apa dampaknya bila orang tua memeriksa darah mandiri atau datang langsung ke laboratorium? Yang pertama, dampak positifnya, anak tidak perlu dibawa bolak-balik ke dokter, lalu ke laboratorium, dan setelah ada hasil dibawa lagi ke dokter, sehingga dokter langsung dapat mendiagnosis penyakit anaknya berdasarkan hasil laboratorium, dan anaknya segera mendapat pengobatan. Dampak negatifnya justru percuma dan malah merugikan, karena jenis pemeriksaan tidak sesuai dengan penyakit anaknya, tidak tepat atau tidak lengkap, dan dokter meminta pemeriksaan darah lainnya. Akibatnya anak akan diambil lagi darahnya, dan ini akan menyakitkan anak dan menambah biaya. Kerugian yang akan dihadapi orang tua bila melakukan pemeriksaan laboratorium mandiri, di antaranya adalah waktu pemeriksaan yang tidak tepat, terlalu dini, sehingga tidak banyak memberikan informasi yang berguna dalam menegakkan diagnosis penyakit anaknya. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan penunjang bagi dokter dalam menegakkan diagnosis. Dokter menegakkan diagnosis dengan cara melakukan analisis atau tanya jawab dan melakukan pemeriksaan yang teliti. Contoh pemeriksaan darah yang tidak tepat yaitu pemeriksaan darah untuk demam berdarah atau demam tifoid. Misalnya anak dengan demam pada hari pertama dan kedua, diperiksa darah untuk sakit demam tifoid. Pemeriksaan darah belum terindikasi untuk sakit tipus, karena tidak akan memberikan hasil yang berguna dalam menegakkan diagnosis tipus. Pemeriksaan darah untuk sakit tipus dianjurkan setelah hari kelima. Pada anak dengan demam hari pertama dan kedua, sebaiknya orang tua lebih waspada terhadap demam berdarah daripada sakit tipus, dan gejala demam berdarah lebih cepat memburuk dibanding tipus. Pada tipus, ada gejala saluran cerna seperti mual, muntah, dan mencret, yang mana gejala ini juga muncul pada infeksi lainnya. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua bila anaknya demam? Dengan pemeriksaan yang teliti mencakup anamnesis yang sistematis, pemeriksaan fisik yang teliti, dokter sudah dapat menegakkan diagnosis penyakit anaknya dan menentukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis penyakit anaknya. Pemeriksaan tersebut harus tepat, baik menyangkut waktu atau kapan diperiksa dan jenis pemeriksaan yang diminta. Sebaiknya bawalah anak ke dokter, dan tentu dokter yang kompeten akan paham mengenai kondisi anak dan memberikan penanganan yang tepat. Perlu diingat bagi orang tua bahwa pemeriksaan darah itu merupakan pemeriksaan penunjang diagnosis untuk anak dengan demam. Dasar utama dokter menegakkan diagnosis adalah dengan anamnesa, pemeriksaan fisik yang teliti. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya.